Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitus. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Menyimak, melihat bahwasanya Pak Prabowo tidak hadir di acara Jatma, zikir kebangsaan sekaligus pelantikan Jatma di Masjid Istiqlal dan diwakili oleh Pak Zulkifli Hasan kalau nggak salah, dan menyampaikan bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap keutuhan bangsa. Tentunya Pak Prabowo dengan memberikan amanah kepada Pak Zulkifli Hasan untuk bagaimana beliau perlunya hadir di tengah-tengah acara Jatma, membawa sebuah misi persatuan. Biar bagaimanapun Pak Prabowo tidak akan mungkin menyinggung sekelas Nahdlatul Ulama dengan PBNU yang notabene banomnya jelas Jatman, yang kemarin-kemarin sempat mau diakuisisi oleh Kiai Haji Lutfi bin Yahya. Pak Lutfi bin Yahya sudah menyandang Kiai Haji sekarang dan sudah menasionalkan dirinya, tidak memakai Sayyid atau Maulana Habibana. Ini jelas untuk bagaimana menarik perhatian masyarakat, terutama untuk bagaimana masyarakat kultur Nahdlatul Ulama bergabung kepada Jatma. Tentu PBNU harus dengan sikap yang tegas untuk bagaimana memberikan warning kepada warganya, yang mana wadah Torikoh adalah Jatman, bukan Jatma. Saya apresiasi kepada sikap Pak Prabowo yang notabene khawatir akan menyinggung, menyakiti hati daripada Nahdlatul Ulama, terutama punggawa-punggawa PBNU. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari saya amat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, yang pertama salam dari Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk Bapak-Bapak Ibu semuanya. Kok nggak dijawab salamnya Presiden? Terima kasih. Tadi guru kita, inti ceramah beliau Maulana Habib bin Yahya, persatuan-persatuan. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Beliau itu presiden terpilih, tapi tidak segan-segan mendatangi presiden-presiden yang mantan. Beliau presiden terpilih, tapi datang ke mantan-mantan presiden, datang ke berbagai pihak. Seorang presiden terpilih, kedaulatan rakyat sudah diserahkan kepada beliau, tapi beliau datang dengan rendah hati. Bahwasanya Pak Prabowo tidak hadir di acara Jatma, zikir kebangsaan sekaligus pelantikan Jatma di Masjid Istiqlal dan diwakili oleh Pak Zulkifli Hasan kalau nggak salah, dan menyampaikan bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap keutuhan bangsa. Tentunya Pak Prabowo dengan memberikan amanah kepada Pak Zulkifli Hasan untuk bagaimana beliau perlunya hadir di tengah-tengah acara Jatma, membawa sebuah misi persatuan. Biar bagaimanapun Pak Prabowo tidak akan mungkin menyinggung sekelas Nahdlatul Ulama dengan PBNU yang notabene banomnya jelas Jatman,
yang kemarin-kemarin sempat mau diakuisisi oleh Kiai Haji Lutfi bin Yahya. Pak Lutfi bin Yahya sudah menyandang Kiai Haji sekarang dan sudah menasionalkan dirinya, tidak memakai Sayyid atau Maulana Habibana. Ini jelas untuk bagaimana menarik perhatian masyarakat, terutama untuk bagaimana masyarakat kultur Nahdlatul Ulama bergabung kepada Jatma. Tentu PBNU harus dengan sikap yang tegas untuk bagaimana memberikan warning kepada warganya, yang mana wadah Thariqah adalah Jatman, bukan Jatma. Saya apresiasi kepada sikap Pak Prabowo yang notabene khawatir akan menyinggung, menyakiti hati daripada Nahdlatul Ulama, terutama punggawa-punggawa PBNU. Musuh utama kita miskin. Oleh karena itu lahirlah kebijakan-kebijakan besar, agenda besar. Ekonomi harus tumbuh dari desa. Tidak boleh rakyat kita ajarikan meminta-minta terus, sedekah terus. Tidak boleh ajari rakyat kita ajari sedekah. Tapi kita harus ajari rakyat kita kreatif, produktif. Rakyat Indonesia pejuang-pejuang, patriot-patriot. Zaman kemerdekaan walaupun susah kita memberi, bukan meminta, saudara-saudara. Maka lahirlah agar ekonomi kuat dari desa, tumbuh dari desa, tumbuh dari rakyat, ada keadilan, ada kesetaraan. Tadi sahabat saya Helmi Faisal mengatakan kekayaan tidak berputar-putar di situ saja. Maka lahirlah Kopdes, Koperasi Desa.